Jadi, lu pengen tahu kenapa ada polisi yang digebukin Kopassus? Duduk dulu bro, cerita ini dimulai dari peluit, bukan pistol. Gua Gilang, siswa SMK yang hobinya ngerekam apa aja pakai kamera HP 2 jutaan, saksi mata dari kekacauan absurd. Di kota kecil bernama Boyolali, semuanya bermula dari pagi sialan waktu gue ditilang, cuma karena stiker Lord Freerider di spion motor. Polisi itu mukanya sok serius, bawa buku tilang kayak anak kelas 3 SD, lagi pegang buku gambar. Plat. Lo nggak standar, helm lo kebanyakan stiker, dan lo kelihatan santai banget, katanya sambil ngelirik dompet gue. Padahal pemerintah udah larang tilang manual. Tapi kayaknya doi nggak update, atau pura-pura nggak bisa baca. Gue rekam, gue upload, dan 5 jam kemudian, boom, FYP. Tapi ini baru permukaan. Yang dalamnya lebih gila. Di kosan gue ada bapak-bapak yang tiap hari nyapu sambil nyetel radio dangdut. Pak Guntur, penjaga kosan, pendiam tapi ngeri. Katanya mantan Kopassus, tapi gue kira itu cuma gimmick veteran, sampai dia bikin maling nyungsep, cuman pakai sandal jepit. Gue cerita soal tilang tadi, dia nyeruput teh tubruk pelan-pelan, terus ngomong, masih aja ada model beginian ya? Katanya, dulu tentara tuh segan sama hukum, sekarang hukum disuruh ngalah sama peluit, tilang manual. Tuh kayak hantu, udah dikubur pemerintah, tapi masih gentayangan di tikungan, kata dia sambil nyalain rokok. Gue ngakak, tapi di otak mulai mikir, kalau si bapak ini turun tangan, polisi Boyolali bakal masuk mimpi buruk. Dan emang benar, setelah malam itu, semua mulai berubah. 2 hari setelah kejadian gue, giliran temen gue, Johnny, yang kena tilang. Alasannya, senyumnya terlalu ramah. Polisi itu bilang, ekspresi lo terlalu bebas, bisa memancing ketidaktertiban lalu lintas. Gue nggak tahu itu aturan dari mana, untungnya gue lagi di warung seberang, kamera nyala, sudut pandang sinematik, dari balik botol kecap dan tahu bulat. Video itu gue upload jam 10 pagi, dan jam 3 sore udah masuk kompilasi Tilang Absurd of the Year. Komennya pecah. Mana Kopassus waktu dibutuhin? Panggil bapak kosan lu! Netizen emang suka gosip, dan di titik ini, Pak Guntur mulai dapat kode dari semesta. Udah saatnya dia keluar dari mode pensiun, tapi dia nggak sembarangan gerak. Katanya, semua harus pakai irama. Kayak lagu dangdut Gilang, kalau timingnya salah, yang nonton kabur. Jam 11 malam, gue nguping suara sandal jepit jalan pelan di depan kosan. Bukan suara biasa, ini ritmenya tenang tapi berat. Gue intip dari jendela, lihat Pak Guntur lagi jalan sambil bawa tas selempang tua dan hoodie hitam legendarisnya. Tujuannya cuma satu, pos polisi di pertigaan Pasar Lama, tempat tilang-tilang aneh sering kejadian. Gue ikutin diam-diam, jantung deg-degan kayak nonton konser. Tapi nggak beli tiket. Di balik semak gue lihat sendiri, satu oknum polisi lagi maksa tukang ojek bayar uang kopi malam. Tiba-tiba, broke. Si polisi kejungkel kayak boneka yang ditiup angin. Nggak ada suara, cuma lenguhan panik. Pak Guntur ngelangkah pelan, lihat kanan kiri, terus pergi. Malam itu lahir julukan baru di Boyolali, hantu pembasmi tilang. Besok paginya, berita soal oknum polisi jatuh misterius muncul di forum Boyolali Underground, tapi belum ada yang nyambungin ke Pak Guntur. Gue nanya pelan ke dia sambil pura-pura nyuci motor. Pai, semalam ada angin puting beliung ya? Di pertigaan pasar? Dia cuma nyengir, korek rokok, bunyi cekrek, terus jawab. Kadang, angin malam bisa ganti arah kalau ada yang bau amis. Malam itu, gue lihat dia ngelap pisau lipat kecil. Bukan buat nyerang, katanya, buat motong. Ego orang yang kebanyakan gaya. Gue mulai nulis semuanya di buku catatan. Kode lokasi, jam kejadian, ekspresi wajah polisi, semuanya. Kayak nulis skrip film action. Teman-teman gue bilang gue lebay, tapi feeling gue bilang ini bukan akhir, ini baru opening credit. Dan bener aja, minggu depannya ada polisi yang digebukin pakai papan nama jalan. Kejadian itu di Simpang 4 Cemara. Katanya si polisi lagi maksa tukang bakso bayar biaya operasional jalan. Pak Guntur lewat situ kayak biasa. Beli rokok, tapi matanya nyamber situasi kayak drone intelijen. Dalam 8 detik, polisi itu udah nyungsep di rumput dengan tulisan "Jel tertib berlalu lintas" nempel di punggungnya. Tukang bakso bingung, mangkok mie ayam masih di tangan, nanya, "Pak, itu barusan apa?" "Tulang kaku yang dilurusin realita," kata Pak Guntur sambil jalan pergi kayak nggak terjadi apa-apa. Gue datang sejam kemudian, cuma nemu sandal jepit putus dan suara sirin ambulan yang kesasar. Netizen rame lagi. Tapi masih nganggap ini mitos. Katanya,
Itu jin, bukan manusia. Sejak malam itu, Boyolali jadi kota yang tegang. Polisi jaga-jaga, warga diam-diam rekam, dan gue sibuk ngedit video. Tapi gue nggak berani upload semua. Beberapa terlalu brutal buat medsos. Bisa-bisa HP gue disita negara, Pak Guntur mulai sering keluar malam, tapi selalu balik sebelum azan subuh. Kayak Batman versi Sarung Edition. Gue coba tanya kenapa dia ngelakuin ini, dan jawabannya malah filosofis. Kalau negara tutup mata, rakyat harus melek. Tapi kenapa harus lo, Pak? Gue nanya, walau udah tahu jawabannya bakal nggak masuk akal. Karena gue punya utang ke seragam yang pernah gue pakai, bukan ke sistem yang nyalahgunainnya. Saat itu gue sadar cerita ini bukan tentang tilang, tapi tentang harga diri yang sempat hilang. Oknum-oknum yang suka tilang mulai panik, mereka bikin grup WhatsApp rahasia buat sharing lokasi yang nggak aman. Nama grupnya aneh banget. Pelit tapi selamat. Isinya cuma peta-peta tempat nongkrong dan jalur patroli bayangan. Tapi tetap aja, satu persatu tumbang. Ada yang jatuh di trotoar, ada yang helmnya tiba-tiba hilang pas tilang. Di dunia nyata, nggak ada yang bisa jelasin siapa pelakunya. Karena CCTV-nya selalu buram di menit-menit kejadian. Tapi gue tahu, dan lo tahu, siapa yang jalan di balik bayangan Pak Guntur mulai dicari. Bukan oleh polisi, tapi oleh wartawan dan akun TikTok investigasi. Tapi lu pikir dia panik? Enggak, dia malah nambah jumlah lari pagi jadi 10 km. Katanya, biar stamina buat nendang gak turun. Malam itu, pas gue bantuin Pak Guntur bersihin motor tuanya, dia nunjukin surat kusut yang diselipin di bawah jok isinya. Surat pemecatan dari kesatuan, cuman gara-gara dia ngebongkar kasus pungli di internal markas, 15 tahun lalu. Mereka bilang gue terlalu jujur buat tentara. Ya udah, sekarang gue jujur sebagai warga sipil, katanya sambil nyalain rokok. Gue diem, bingung antara mau kagum atau sedih, tapi yang jelas, semangat balas dendamnya bukan buat dirinya. Yang gue lawan sekarang bukan orang, tapi sistem yang bikin orang biasa jadi serigala, katanya pelan. Dan malam itu, gue tahu, Boyolali lagi nyimpen bom waktu. Dan detiknya makin kenceng tiap ada polisi minta uang kopi. Postingan FYP soal hantu pembasmi tilang makin viral. Tapi kali ini warga mulai sadar, ini bukan sekadar mitos. Banyak yang mulai kirim DM ke akun TikTok gue, bilang mereka juga pernah jadi korban tilang absurd. Seorang ibu-ibu kirim voice note sambil nangis. Anak saya ditilang karena nggak nyapa polisi pas lewat. Gue tunjukin semua itu ke Pak Guntur, dan dia cuma geleng pelan sambil narik napas panjang. Ini bukan cuma soal gue lagi, ini udah jadi urusan publik. Rakyat kecil nggak punya peluit, tapi punya amarah. Kita mulai koordinasi, nyusun peta tilang, dokumentasi korban, dan jadwal patroli bayangan. Saat itu, gue ngerasa kayak jadi sutradara film thriller. Tapi tiap adegannya real, dan tiap korbannya nyata. Malam Jumat, jam 1 dini hari, kita mulai gerak ya. Bukan demo, bukan kerusuhan, tapi gerakan senyap ala gerilya. Target pertama, pos polisi kosong yang biasanya dipakai buat ngumpet dan tilang dadakan. Gue, Pak Guntur, dan 3 warga lain nyelinap masuk, tempelin stiker gede bertuliskan pos. Ini tidak sesuai peraturan perundangan. Nggak ada kekerasan. Beda nggak ada bentrokan, cuman pesan yang ditinggalin dengan sopan tapi nusuk. Besok paginya, pos itu ditutup paksa, dan polisi mulai panik kayak anak nyontek yang ketahuan. Tapi nggak ada satupun dari kami yang ditangkap. Karena semua gerakan kami, ya, nggak bisa dilacak. Pak Guntur bilang, kadang yang bikin takut itu bukan hantunya, tapi rasa bersalahnya sendiri. Wali kota akhirnya angkat suara, bilang bakal investigasi soal oknum tilang manual yang masih bandel. Tapi netizen udah telanjur kesel, apalagi setelah video oknum tilang sambil ngupil viral di Reddit. Pak Guntur cuma ngomentarin, kalau pemerintah baru gerak setelah viral, berarti yang dipatuhi bukan hukum, tapi algoritma. Ada polisi yang nyamar jadi pedagang roti buat nyari si hantu, tapi ketahuan karena terlalu sering tanya arah. Media mulai ngawancara korban-korban lama, dan muncul satu istilah baru, trauma peluit. Gue rekam semuanya, simpan rapi, karena ini bukan cuma dokumentasi, ini bukti sejarah versi rakyat. Dan lo tahu apa yang paling serem? Pak Guntur bilang, gue baru pemanasan. Malam minggu, ada yang nyoba pancing Pak Guntur keluar dengan suara peluit dari gang kecil belakang warung soto. Tapi yang ditemukan cuma boneka polisi mini yang dikasih rekaman peluit di dadanya, digantung pakai tali rafia. Gue lihat sendiri waktu Pak Guntur buka helm pelan, tatapannya kayak sniper yang nemu laser merah di dada. Mereka mulai main-main.
Pakai teknik lama, gumamnya pelan, tapi rahangnya kenceng kayak beton. Gue langsung sadar, mereka bukan cuma nyari dia. Mereka lagi ngetes apakah hantu itu masih hidup. Dan kayak biasa, Pak Guntur nyengir, terus bilang, kalau mereka bawa mainan, berarti mereka lupa. Gue pernah main perang beneran. 3 hari kemudian, 1 unit razia tilang bubar sendiri gara-gara tiba-tiba mobilnya mogok di tengah hutan karet. Nggak ada sinyal, nggak ada suara. Salah satu jurnalis muda dari Jakarta datang ke Boyolali, pengen bikin liputan investigasi khusus soal fenomena anti tilang manual. Dia nyari gue, bilang dapat info dari akun TikTok gue yang sempat viral tapi sekarang hidden. Gue ajak dia ketemu Pak Guntur, dan dia langsung shock karena ternyata veteran Kopassus ini dulunya dikenal sebagai hantu Gunung Aru. Wartawan itu nulis artikel panjang, tapi anehnya nggak ada satupun media besar yang mau naikin. Katanya, terlalu sensitif. Jadi artikel itu disebar lewat PDF, email, dan grup Telegram. Makin banyak orang makin tahu siapa yang mereka hadapi. Tapi buat Pak Guntur, ini bukan soal ketenaran. Ini tentang luka yang belum sembuh dan janji yang belum ditepati. Kalau negara nggak bisa lindungin rakyatnya, minimal rakyat harus tahu siapa yang berdiri buat mereka. Katanya sambil nyari lokasi buat misi berikutnya. Mulai masuk bulan puasa, dan aparat makin agresif kan. Mereka pakai drone buat ngawasin jalanan, nyari gerak-gerik aneh. Tapi tiap kali mereka kirim drone ke arah pasar lama, sinyalnya selalu hilang dan videonya nge-freeze di gambar ayam geprek. Pak Guntur ngeluarin jimat kecil dari dompet, katanya itu bekas pemberian tokoh spiritual dari misi terakhir di Papua. Kadang teknologi butuh izin dari langit juga, katanya sambil masang kamera kecil di tiang listrik. Gue mulai belajar banyak, bukan soal berantem, tapi soal makna diam, disiplin, dan keyakinan. Tapi sistem mulai panik. Ada intel yang nyamar jadi tukang parkir dan hampir nyulik gue gara-gara dikira sumber. Untung gue kabur sambil pura-pura minta koin ke semua pengendara. Terima kasih muka lugu SMK. Tengah malam Pak Guntur bilang, malam ini bukan untuk nyerang, tapi buat ngingetin mereka kita masih di sini. Kita nyebar selebaran digital ke ratusan printer rumah-rumah warga yang udah gabung jaringan. Rakyat anti tilang manual, isinya cuma 1 kalimat. Kami tahu siapa kalian, kami juga pernah ditilang. Serentak printer bunyi kayak chorus. Mesin kemarahan. Polisi langsung panik, ngira ini sabotase dari hacker asing. Tapi ini bukan peretas. Ini rakyat yang udah muak tapi tetap diam. Sampai akhirnya tulisan bicara lebih lantang dari demo. Besoknya, 1 pos polisi kebakaran kecil. Bukan dibakar, tapi korsleting, katanya. Tapi di dindingnya ada 1 kalimat yang dicat merah. Peluitmu nggak sakral lagi, Pak. Tanggal 17 Agustus, pas rakyat upacara, pas bendera dikerek, Pak Guntur diamankan diam-diam kayak maling ide skripsi. Media nggak nyorot, polisi nggak ngumum, dan berita resmi bilang dia ditahan karena pelanggaran lalu lintas. Gue nyoba nyusul ke kantor polisi, tapi cuma disambut CCTV yang noleh sendiri dan satpam yang pura-pura nggak denger. Warga udah mulai ribut di medsos. Si hantu ditangkap, kok malah jalanan makin kaos? Tilang manual langsung balik marak, kayak balon yang ditekan di satu sisi terus meledak di sisi lain. Tapi lu tahu apa yang paling absurd? Semua polisi yang nyolong tilang malah naik jabatan, katanya prestasi lapangan. Pak, Guntur cuma titip pesan via kertas kecil yang diselipin lewat warung kopi. Jangan biarkan anak-anak kita ditilang sistem. Sekolah-sekolah mulai ngeprint stiker bebas tilang manual dan nempelin di seragam, helm, bahkan di kotak infak masjid. Suara motor bukan cuma jadi suara jalanan, tapi jadi simbol perlawanan kelas menengah bawah. Ada 1 siswa SMP yang bikin video animasi Pak Guntur jadi pahlawan super dan FYP dalam 3 jam. Pemerintah panik, bilang ini hasutan digital dan mulai blokir kata kunci peluit setan di semua platform. Tapi kayak air selokan, makin ditutup, makin nyari celah. Rakyat udah sadar bahwa mereka bisa ngomong tanpa harus teriak. Dan lo tahu, seorang polisi muda bikin video klarifikasi, bilang dia mundur karena capek pura-pura nggak lihat pungli. Video itu ditonton 1 juta kali. Tapi yang paling keras tepuk tangannya justru dari dalam sel tempat Pak Guntur ditahan. Gue dapet akses. Ini CCTV bocor dari dalam posko penyimpanan barang bukti. Di sana ada file, uang, dan 1 hal yang bikin gue nahan napas. Ternyata selama ini Pak Guntur ngumpulin semua bukti tilang fiktif, termasuk rekaman rahasia sidang internal polisi. File itu dirilis ke publik lewat siaran langsung di akun game streaming anak SMK jurusan TKJ. Boom.
Internet meledak. Wartawan nggak bisa nutupin lagi. Semua surat kabar lokal sampai nasional akhirnya angkat tangan dan angkat berita. Menteri Dalam Negeri kasih pernyataan mendadak. Kami akan mengkaji ulang sistem tilang dan evaluasi struktural aparat. Tapi bagi rakyat Boyolali, itu cuma basa-basi pakai batik. Karena sistem udah telanjur bikin mereka belajar nyeleneh. Pak Guntur dibebaskan dini. Katanya, karena alasan kesehatan. Padahal jelas, mereka takut kalau dia terus nulis dari dalam. Gue duduk lagi di pinggir warung tempat semua ini dimulai, minum teh panas sambil nyalain kamera 2 jutaan. Gue yang sekarang retak, Pak Guntur lewat naik sepeda tua, senyum dikit, dan gue cuman angguk, karena kata-kata udah nggak perlu. Dipakai lagi, kota Boyolali balik tenang. Tapi ada hal yang berubah, nggak ada lagi peluit sembarangan, cuma klakson yang jujur. Polisi masih ada, tapi sekarang mereka nyapa dulu sebelum nyetop, dan rakyat nggak lagi pura-pura bego. Sekarang tiap anak sekolah hafal nama Pak Guntur. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai warga biasa yang muak diam. Dan kalau lu tanya, emang bisa satu orang ngelawan sistem? Gue jawab, bisa, asal lu nggak sendirian. Karena kadang lu nggak butuh revolusi gede. Cukup satu peluit yang berhenti, dan semua orang sadar mereka udah lama tuli. Tanggal 17 Agustus, pas rakyat upacara, pas bendera dikerek, Pak Guntur diamankan diam-diam kayak maling ide skripsi. Media nggak nyorot, polisi nggak ngumum, dan berita resmi bilang dia ditahan karena pelanggaran lalu lintas. Gue nyoba nyusul ke kantor polisi, tapi cuma disambut CCTV yang noleh sendiri dan satpam yang pura-pura nggak denger. Warga udah mulai ribut di medsos. Si hantu ditangkap, kok malah jalanan makin kaos? Tilang manual langsung balik marak, kayak balon yang diteken di satu sisi terus meledak di sisi lain. Tapi lu tahu apa yang paling absurd? Semua polisi yang nyolong tilang malah naik jabatan, katanya prestasi lapangan. Pak, Guntur cuma titip pesan via kertas kecil yang diselipin lewat warung kopi. Jangan biarkan anak-anak kita ditilang sistem. Sekolah-sekolah mulai ngeprint stiker bebas tilang manual dan nempelin di seragam, helm, bahkan di kotak infak masjid. Suara motor bukan cuma jadi suara jalanan, tapi jadi simbol perlawanan kelas menengah bawah. Ada satu siswa SMP yang bikin video animasi Pak Guntur jadi pahlawan super dan FYP dalam 3 jam. Pemerintah panik, bilang ini hasutan digital dan mulai blokir kata kunci peluit setan di semua platform. Tapi kayak air selokan, makin ditutup, makin nyari celah. Rakyat udah sadar bahwa mereka bisa ngomong tanpa harus teriak. Dan lo tahu, seorang polisi muda bikin video klarifikasi, bilang dia mundur karena capek pura-pura nggak lihat pungli. Video itu ditonton 1 juta kali. Tapi yang paling keras tepuk tangannya justru dari dalam sel tempat Pak Guntur ditahan. Gue dapat akses. Ini CCTV bocor dari dalam posko penyimpanan barang bukti. Di sana ada file, uang, dan satu hal yang bikin gue nahan napas. Ternyata selama ini Pak Guntur ngumpulin semua bukti tilang fiktif, termasuk rekaman rahasia sidang internal polisi. File itu dirilis ke publik lewat siaran langsung di akun game streaming anak SMK jurusan TKJ. Boom, internet meledak. Wartawan nggak bisa nutupin lagi. Semua surat kabar lokal sampai nasional akhirnya angkat tangan dan angkat berita. Menteri Dalam Negeri kasih pernyataan mendadak. Kami akan mengkaji ulang sistem tilang dan evaluasi struktural aparat. Tapi bagi rakyat Boyolali, itu cuma basa-basi pakai batik. Karena sistem udah telanjur bikin mereka belajar nyeleneh. Pak Guntur dibebaskan dini. Katanya, karena alasan kesehatan. Padahal jelas, mereka takut kalau dia terus nulis dari dalam. Gue duduk lagi di pinggir warung tempat semua ini dimulai, minum teh panas sambil nyalain kamera 2 jutaan. Gue yang sekarang retak, Pak Guntur lewat naik sepeda tua, senyum dikit, dan gue cuman angguk, karena kata-kata udah nggak perlu. Dipakai lagi, kota Boyolali balik tenang. Tapi ada hal yang berubah, nggak ada lagi peluit sembarangan, cuma klakson yang jujur. Polisi masih ada, tapi sekarang mereka nyapa dulu sebelum nyetop, dan rakyat nggak lagi pura-pura bego. Sekarang tiap anak sekolah hafal nama Pak Guntur. Bukan sebagai hantu, tapi sebagai warga biasa yang muak diam. Dan kalau lu tanya, emang bisa satu orang ngelawan sistem? Gue jawab, bisa, asal lu nggak sendirian. Karena kadang lu nggak butuh revolusi gede. Cukup satu peluit yang berhenti, dan semua orang sadar mereka udah lama tuli.